Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dzawit tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul bayan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadratil muhtaramin jamaah Jum'ah Masjid Hijratul Muttaqin, hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Yang pertama dan utama, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir Syawal ini. Tepat hari ini 30 Syawal. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintahnya berupa melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga kehadiran kita dengan niatan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala diterima dan menjadi bagian amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita pun berharap kelak menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa, khatib berwasiat atas diri pribadi dan juga para hadirin hadanillahu wa iyyakum ajma'in untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apapun pangkat jabatan kita, apapun kedudukan kita di hadapan manusia, tidak ada nilainya ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian, di antara kita semua, yang paling mulia kata Allah adalah yang paling bertakwa di sisinya. Para bapak hadirin hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa hari ini genap 30 hari bulan Syawal. Artinya kita telah meninggalkan Ramadan sekitar 30 hari lamanya. Namun demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini kami masih akan mengangkat tema itu, yaitu tema hablum minan nas pasca Ramadan. Karena sejatinya iman bersifat fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kita sadar bersama, salah satu modal utama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah iman, sebagaimana panggilan yang Allah berikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Dan tatkala kita melaksanakannya, endingnya diharapkan adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan pada saat ini patut kita berevaluasi terkait dengan 1 bulan lamanya kita telah meninggalkan Ramadan.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dikarenakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bisa pula wa yanqus, berkurang dikarenakan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayah atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seseorang yang beriman agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan kita untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga kepada manusia secara sekaligus. Hubungan baik kepada Allah saja dengan menjalankan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan haji belumlah cukup atau bahkan bisa jadi sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimin." Tidaklah akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan di dalam penggalan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Yang artinya kurang lebih maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan saling menghormati, saling mulia dan memuliakan. Hadirin hadanillah wa iyyakum ajmain. Ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'a fala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Yang artinya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, dengan puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kisah yang tadi saya bacakan, jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang juga sangat penting adanya. Karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi.
habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat, yang disebutkan dengan orang yang merugi atau bangkrut. Maka pada momentum kali ini, walaupun masih pada suasana yang tidak seperti bulan Ramadan, artinya sudah meninggalkan Ramadan, hampir menjelang 2 bulan ini, maka kebiasaan kita untuk saling memaafkan, memohonkan maaf dan meminta maaf kepada sesama haruslah menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, tentu hal-hal yang bersifatan dosa kecil, cukup kepada Allah saja kita memohonkan ampun. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi kepada sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan sebagai berikut: wa ayyabru'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaih. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kunta hadda qadfin wa nahwahu bakkanahu minhu aw talaba afwahu. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya dari orang tersebut atau memohonkan maaf darinya. Wa in kunta ghibatan istahallahu minha. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah ia meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam Nawawi tentang pertaubatan atas maksiat seseorang hamba kepada sesamanya. Hadirin hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana hadis yang kami bacakan di mukadimah tadi, disebutkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, kata Rasulullah. Wattabi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik dengan perkara-perkara yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kita, berakhlaklah kalian, kata Rasulullah, dengan akhlak yang baik. Semoga kita bagian dari orang-orang yang kelak tidak cuma orang-orang yang baik dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik terkait dengan hubungan hablum minallah, tetapi juga kita digolongkan dan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hablum minan nasnya juga terbaik, baik di sisi Allah maupun baik di sisi manusia. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.